Wingi kula pengajian teng Hongkong ada pertanyaan bagus. Gus, ada orang mabuk menceraikan istrinya dalam keadaan mabuk. Sah napa mboten? Sing lucu meneh ana takon, "Gus, kula rabi tapi online." Maksudnya online pripun? Saya TKW di Hongkong, calon suami saya di Indonesia. Sah napa mboten? Kula jawab sah. Asalkan yang menikah benar-benar yang bersangkutan. Tapi ingat, mergo kuwi rabine online, kelone ya online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana Allahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal maqbulin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus pembawa degan yang ceniningan, ingkang estu kaula mulyakaken. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati. Segenap panitia pengajian dalam rangka halal bil halal masyarakat Gandung Gempol, Desa Tengeng Wetan, Kecamatan Siwalan. Yang saya banggakan, Bapak Ibu warga masyarakat Siwalan rahimakumullah. Beli bawang keliru merica, Gus Miftah datang dengan membawa cinta. Minum degan dicampur susu. Hai orang Siwalan, I love you. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita semuanya diperkenankan untuk hadir dalam acara halal bil halal. Tentunya tujuan acara tersebut adalah saling menghalalkan antara satu dan yang lainnya. Maka malam hari ini yang datang minta doa saya doakan, yang minta maaf saya maafkan, yang minta THR saya minta maaf. Bapak Ibu yang saya muliakan, satu minggu ini acara saya cukup berwarna. Saya ada acara di Singapura, pulang 3 hari, kemudian ada acara di Hong Kong, baru pulang kemarin, malamnya di Pondok ada tamu, Bapak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Hari ini saya sowan Pekalongan, habis ini saya sowan guru saya Habib Lutfi. Pertanyaannya adalah, kenapa kita tidak boleh berhenti berbuat baik? Kenapa kita tidak boleh mandek untuk konsisten dan istiqomah di dalam beribadah? Jawabannya adalah karena kita tidak pernah tahu amal mana yang mendatangkan rahmatnya Allah. Kita tidak pernah tahu amal mana yang kita lakukan dan amal itu diterima oleh Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan,
seseorang besok ditakdir oleh Allah masuk surga atau neraka, itu tidak karena berangkat dari banyaknya amal yang dia miliki, tetapi semata-mata karena rahmatnya Allah. Kalau seandainya seseorang itu masuk surga karena amalnya, tentunya amal yang dia lakukan tidak bisa membalas kebaikan-kebaikan Allah. Maka dalam satu riwayat disebutkan, ketika seseorang didatangi oleh malaikat, ditanya, wahai fulan, kenapa engkau masuk surga? Dia menjawab, karena amal saya. Malaikat tidak percaya dengan jawaban orang ini. Kemudian malaikat sowan kepada Allah, ya Rob, apa yang menyebabkan seseorang itu masuk surga? Benarkah dia masuk surga karena amalnya? Dijawab oleh Allah, bukan. Kenapa penghuni surga itu menjawab dia masuk surga karena amalnya? Allah jawab, bukan. Orang itu Tony Boster, waton muni dobose banter. Becak tanpa pir, waton jeplak tanpa mikir. Kemudian malaikat bertanya, Tuhan, kalau dia masuk surga bukan karena amalnya, apa yang menyebabkan dia masuk surga? Allah jawab, dia masuk surga karena rahmatku. Malaikat kembali bertanya, apa buktinya dia masuk surga karena rahmatmu wahai Allah? Gampang, kamu turun kembali ke surga, kamu ambil satu biji matanya, culekan matanya, kemudian kamu timbang dari satu biji mata, kira-kira lebih banyak amal baiknya atau amal buruknya. Akhirnya malaikat kembali mendatangi si fulan di dalam surga, masuk surga. Penduduk surga pun kaget. Begitu di dalam surga ketemu dengan si fulan, ditanya, kamu fulan, kamu dobos, ternyata kamu masuk surga bukan karena amalmu, tapi karena rahmatnya Allah. Buktinya apa? Diambil satu biji matanya, Pak. Begitu diambil satu biji matanya, ditimbang oleh malaikat, ternyata benar. Amal baiknya hanya 90%. Mohon maaf, amal baiknya hanya 10%. 90%-nya adalah amal buruk. Pertanyaannya, kenapa kalau banyak amal buruknya dia bisa masuk surga? Jawabannya sederhana, karena dari sekian kecil amal baiknya ternyata mendatangkan rahmatnya Allah. Maka Bapak Ibu, malam hari ini Anda yang memberikan sumbangsih sekecil apapun terhadap pengajian malam hari ini, saya hanya bisa berdoa satu, mudah-mudahan yang kecil itu mendatangkan rahmatnya Allah. Jadi kayak panitia yang pakai ijo-ijo, seragamnya belum lunas itu, kamu santai saja. Pakai sponsor, pantesan nganggo kalung ono sponsori. Kamu nggak usah khawatir nih, barangkali yang kecil ini mendatangkan rahmatnya Allah. Maka kemarin saya di Hong Kong ketemu dengan BMI Buruh Migran Indonesia di Hong Kong. Gus Miftah nggak capek? Oh saya capek. Tapi apa? Kenapa saya tidak pernah berhenti? Karena saya nggak tahu amal mana yang mendatangkan rahmatnya Allah. Maka disitulah kemudian Bapak Ibu adik-adik sekalian, bagi kamu yang hari ini merasa buruk, merasa amalnya sedikit, merasa jelek, merasa banyak dosa, Allah mengingatkan kepada kita bahwa ampunan Allah sangatlah besar. Kita bisa buka surat Az-Zumar. Ini terutama untuk mas-mas yang merasa dosanya banyak. Kelihatan wajahmu kayak botol. Kelihatannya di sini kalau saya lihat banyak pangunci. Apa itu pangunci? Paguyuban ngunjuk ciu. Betul kah? Tapi insya Allah mereka dulu begini, sekarang mereka begini.
Jangan bilang amin. Dulu mereka begini pakai botol, sekarang pakai galon. Coba kita lihat bagaimana Allah bagi para pendosa begitu sangat sayang. Maka saya ingat, saat saya dibully habis-habisan gara-gara saya ceramah di klub malam, yang datang sebagai pembela bagi saya waktu itu adalah guru kita, Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya. Saat semua orang mencaci maki, membuli, menghina apa yang saya lakukan di klub malam, Habib Lutfi datang sebagai pembela. Ditanya sama wartawan, Habib, apa pendapat Habib tentang pengajian Gus Miftah di klub malam? Habib Lutfi jawab, Gus Miftah itu sedang bengkel. Yang namanya orang bengkel wajar kalau tangannya banyak kotornya, wajar kalau tangannya ada gemuknya, ada bau olinya, wajar kalau badannya kotor. Kenapa? Karena bengkel. Tapi kamu yang kerjanya bengkel di sawah, santai saja mas. Lebih baik tangannya kotor tapi hasilnya bersih, daripada hari ini banyak orang yang tangannya bersih hasilnya kotor. Saat itu apa? Saya diundang ke TV. Ada kiai yang sok yes. Ditanya sama pembawa acara, Pak Kiai, apa pendapat Anda pengajian Gus Miftah di klub malam bersama para pendosa? Jawaban sang kiai apa? Miftah memalukan, menjual agama untuk kepentingan dirinya, ngaji di klub malam untuk mencari dunia. Ini memalukan. Apa jawaban saya waktu itu? Saya jawab, ketika pembawa acara bertanya, responnya bagaimana Gus? Iya Mbak, saya sampaikan, mohon maaf Kiai, kalau yang saya lakukan di klub malam bersama para pemabuk, para pendosa, lokalisasi bersama para begengge, bersama para PSK, para londe. Kalau di Pekalongan namanya apa? Oh londe. Kamu tahu kenapa disebut londe? Karena kepanjangannya adalah berkelon tele-tele. Kalau di Tegal namanya telembuk. Tapi demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak pernah memanggil mereka di hadapan mereka pengajian dengan nama londe. Kan nggak mungkin Pak, saya pengajian bersama mereka para londe rahimakumullah, kan nggak mungkin. Saat itu saya bilang begini, kalau mohon maaf Kiai, ibarat orang melaksanakan sholat. Ini masjid apa musola? Musola. Musola apa namanya Pak? At-Taubah. At-Taubah. Kalau kita sholat di At-Taubah, di musola, mohon doa restu, insya Allah akan dibangun gedung TPQ. Jangan bilang mohon doa restu, bilang saja minta sumbangan. Basa-basi. Kayak orang menikah, undangannya tulisannya mohon doa restu. Dobos. Yang benar adalah mohon 200.000. Ibarat orang mau menegakkan sholat, di sana ada muadzinnya. Ibarat di musala ada muadzinnya. Kalau khutbah Jumat ada khotibnya, ada imamnya. Malam Jumat Yasinan ada Mbah Rois, Mbah Mudinnya. Menunggu iqamat datang, ada yang memberikan puji-pujian. Saya bilang, silahkan Anda yang menjadi tukang adzan, silahkan Anda yang iqamat, silahkan Anda Pak Kiai yang jadi imam, silahkan Anda yang khutbah Jumat, silahkan Anda yang mimpin tahlil. Gus Miftah posisinya di mana? Cukup sebagai pembersih WC dan toilet. Kenapa Bu? Alasannya sederhana. Sekhusyuk apapun kamu sholat di masjid dan di musola, sholatmu pasti terganggu kalau toiletnya bau. Betul? Silahkan Anda jadi imam,
saya tak ngeresi WC. Makanya dulu ada Gus yang mengatakan gus-gusan itu dasar Miftah Gus telek. Saya bangga jadi telek. Buktinya apa? Nggak ada orang yang berani nginjak-nginjak telek. Nggak ada, Pak. Aduh, telek bajingan minggat, Pak. Nggak ada. Tapi lucunya orang Siwalan nginjak telek malah diambu. Iki telek poyo, goblok. Ngerti telek malah diambung. Nah, jadi mohon maaf, kalau banyak orang ngurusi orang baik, ada yang ngurusi ibu muslimat, ada yang ngurusi mbak-mbak fatayat, ada yang ngurusi ansor, ada yang ngurusi jamaah majelis taklim, biarkan para pendosa saya yang ngurusi. Kenapa? Karena saya khawatir kalau para pemabuk, para pendosa, anak-anak nakal gak ada yang ngurusi, itu bisa mengganggu pengajiannya ibu-ibu muslimat, bisa mengganggu pengajiannya mbak-mbak fatayat. Maka silakan Anda orang baik melaksanakan pengajian, biarkan kami yang dianggap buruk pengajian dengan cara kami. Betul? Gak usah saling menghakimi. Bukankah Allah mengatakan alaihissallahu biahkamil hakimin? Hakim yang paling baik itu cuman Allah. Tapi lucunya apa? Sebagai manusia kita sering mengambil wilayahnya Allah, seolah-olah kita mengatasnamakan Allah, merasa paling benar dan melihat orang lain salah. Makanya guru kita namanya siapa? Almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Hamim Jazuli alias Gusmi. Beliau mengatakan apa? Pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat, pandanglah diri sendiri dengan kacamata syariat. Pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat sehingga kita tidak gampang menyalahkan orang lain. Pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat sehingga kita tidak gampang bersuudzon dengan orang lain, mengatakan orang lain salah. Tapi ingat, pandanglah diri sendiri dengan kacamata syariat supaya kita lebih hati-hati. Tapi lucunya kita kebalik, melihat orang lain dengan syariat, melihat diri sendiri dengan hakikat. Itu salah, Bu. Maka saya sering mengatakan apa? Kita itu sering menjadi hakim dan jaksa bagi kesalahan orang lain, tetapi menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Kalau ada orang salah kita tuntut, kita hakimi. Tapi kalau kita salah, membela diri. Maka Bapak Ibu, kita lihat firman Allah dalam surat Az-Zumar. Bagaimana kemudian Allah hadir untuk para pendosa. Itulah kenapa Gus Miftah mendapatkan julukan presiden para pendosa. Rakyatnya sapa? Sing rupane kayak botol lagi ya. Londe matamu. Nah, tawaca kayak kula tak silo Pak nggih boyok kula loro. Saya baru pulang dari Hong Kong, nggak istirahat, langsung ke sini demi cintaku sama anak-anak At-Taubah. Masuk matamu. Apa Bu? Duduk saja capek malah kon ngadeg. Ibu-ibu suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Mentang-mentang malam Jumat. Saben malam jemua bojoku angel digugah, aku rata dibagai, banjur aku budal patroli, terus metu bengi gugah rondo etan kali. Sapa kuwi? Cah iki. Siapa? Pak Lurah. Oh Lurah iki ya. Tak delok lurahe sae kandel, tapi di sini dompet, HP cross. Pak Lurah kemarin demo di Jakarta Pak Lurah.
Alah nggih, nggih ngopo to Pak Lurah, Pak Lurah. Kok rakyate mbok diopeni ra demo wae. Malah minta perpanjangan. Wis to Pak Lurah, cukup 5 tahun, 3 periode, minta 9 tahun. Alasannya supaya rakyatnya tidak konflik. Alah bukan itu alasannya. Kenapa Pak Lurah minta perpanjangan masa jabatan? Urung bati. Tapi kalau dilihat wajahnya, insya Allah Pak Lurah kita ini orang baik. Maka saya berwasiat, tolong Pak Lurah jangan dikubur sebelum mati. Sallu ala Nabi Muhammad. Coba kita lihat Bapak Ibu, mas-mas, adik-adik sekalian. Cangkemmu ora prat-prit. Ser ora prat-prit ser. Iki lho kopi ini kenthel sakmene iki lho. Ya Allah, iki lak cetetok to iki. Iki lak ngombe ya kopi ya to, Cuk, itu. Ana sendok ra? Seruput matamu iki cetetok. Iki lak yo ngeracuni cangkeme kiai. Acara selanjutnya nunggu sendok. Oh, cek disahi-sahi. Ya Allah. Cek orang ngajar Mbak iki, nganggo sedotan Gus. Gek cara ngendi ngombe kopi panas nganggo sedotan. Apa ra mlonyoh cangkemku. Kok kaya ngombe es teh. Apa kata Allah bagi para pendosa? Kita lihat firman Allah dalam surat Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Panitia endi sendoke? Sendoke ra ono, apa meneh amplop. Kan aku curiga. Pak Lurah, endi sendoke? Dadak dilapi nganggo sarungmu barang. Sampai loro iki dingge apa? Lah sampai pengen botolanan. Mang Bersani. CT-ne kaya ngopo iki? Delokan iki lho. Kaya modar aku ngombe iki.
Di kopi apa racun? Malah tak sendoke rupanya kayak kepet iki kepiye. Apa? Anggure dibalangke. Botol gelem. Sangite. Pahit. Kamu tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Iya. Tapi bohong. Coba Bapak Ibu. Ini kenapa kok saya itu sayang kali orang-orang yang dianggap banyak dosa. Cuman saya ingatkan ya, sebelum saya teruskan. Hari ini ada seorang yang memposting di TikTok makan babi dengan bismillah. Akhirnya ditangkap sama polisi dan ditetapkan sebagai tersangka. Saya pengen mengingatkan satu hal. Allah itu membenci dosa, tidak membenci pendosa. Makanya kenapa di salah satu mobil Gus Miftah official itu ada tulisan bahkan para pendosa sekalipun boleh masuk surga asalkan dia mau bertobat. Tapi sekarang mohon maaf, ada kecenderungan orang berbuat dosa itu diposting. Makanya salah satu ustadz yang paling keras merespon postingan tersebut adalah saya. Gara-gara apa, Bu? Makan kulit babi, dia mengaku sebagai orang Islam, dimulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini bagi saya mohon maaf, melecehkan agama. Kamu mau makan babi itu urusanmu, karepmu, wong cangkemmu. Tapi mohon maaf, jangan dibangga-banggakan. Orang bermaksiat kok bangga gitu loh. Kayak Pak Lurah demo bangga gitu loh. Demo Pak Lurah, nggih. Rasulullah mengingatkan begini dalam satu hadis riwayat Bukhari Muslim, beliau mengatakan kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah kecuali mujahirin. Siapa itu mujahir? Mujahir itu adalah orang yang terang-terangan berbuat dosa. Berbuat dosa diposting. Allah menutupi aib hambanya. Kenapa malah kita buka? Saya bilang, manusia itu kelihatan baik karena jeleknya ditutupi sama Allah. Manusia itu kelihatan baik karena buruknya ditutupi oleh Allah. Kenapa? Karena Allah itu maha penutup aib. Allah sudah menutupi aib kita, kenapa kita buka? Caranya bagaimana, Gus? Diposting, dibangga-banggakan. Orang banyak ibadah saja dibangga-banggakan, gak pantas, gak baik. Apalagi orang bermaksiat. Umpamanya ning Siwalan, wong sak kampung Siwalan sing paling banter ngombene inyong. Mabuk kok dibangga-banggake. Nalarnya di mana, li? Kue mabuk ki urusanmu. Ngombe ciu yo urusanmu, cangkem-cangkemmu. Hebatnya apa dibangga-banggakan? Maka mohon maaf, perilaku membanggakan kemaksiatan itu apalagi diposting berarti mengkampanyekan kemaksiatan, dan itu yang saya musuhi. Contoh, Deddy Corbuzier saya tegur keras gara-gara apa? Posting podcast tentang LGBT, lesbi, gay, biseksual, transgender.
Siapa bintang tamunya? Ragil, orang Indonesia yang tinggal di Jerman. Membangga-banggakan dia pelaku homoseksual. Lesbi itu apa Pak? Perempuan seneng sama perempuan. Kelone keprimen? Dakon. Ya duluk-duluk kan keprimen. Gay, laki-laki suka sama laki-laki. Caranya bagaimana? Pentung-pentungan cangkem. Kok pentung-pentungan? Bukan Pak, anggar. Dulek-dulekan. Biseksual, transgender. Kasus transgender itu seperti Dorce Gamalama, seperti artis idolanya Pak Lurah, Lucinta Luna. Wahyu Pak Lurah, tapi begitu peluk saya, subhanallah, businya keluar. Tungul. Saya bilang sama Deddy Corbuzier, kamu tahu Ded, istrinya Nabi Lot, istrinya Nabi Lot itu bukan pelaku LGBT, tapi dia dimurkai dan dilaknat oleh Allah. Kenapa? Karena dia pendukung mengkampanyekan LGBT. Maka mohon maaf, bisa jadi kita tidak berbuat maksiat, tapi dosa kita lebih besar gara-gara apa? Mengkampanyekan kemaksiatan. Makanya le, lak kowe arep tumindak dosa maksiat kuwi urusanmu, tapi aja mau pamer-pamerke. Bar nglonte kok pamer. Oleh STW setengah tuwa. Pak Lurah ngomong STNK setengah tuwa ning kewer-kewer. Pak Lurah kok cukurannya gaul ya kita indasi. Gaul ya Pak Lurah. Coba Pak, copot peci ini Pak, kayak apa? Pak Lurah copot peci, saya copot blangkon. Ayo wani, wani. Wah, gaul. Copot maning Pak Lurah. Ya Allah. Copot sarungnya matamu. Malah copot sarungnya. Apa Bu? Rambutnya kadang ngarep. Kayak gini ya. Kemarin Ramadan saya dihajar blangkon di bulan Ramadan 900 juta. TPPU Gus Miftah menerima aliran pencucian uang gara-gara belangkonya 900 juta. Takkan Danili di dalam fikih jual beli itu nggak boleh tanya uangnya dari mana. Contoh, Anda jualan angkringan, ada PSK datang beli kopimu di angkringan, kamu nggak boleh tanya, Mbak kamu lonte ya? Nggak boleh. Nggak boleh Bu. Ya sama halnya kalau orang beli belangkon saya nggak boleh, terserah orang yang beli siapa. Tapi kok belangkonnya mahal gue 900 juta, ini belum ada apa-apanya Bu. Saya kemarin haji sama seorang pengusaha, pas tahalul mau motong rambut saya potong ujungnya. Pengusahanya bilang apa? Gus, dipotong semuanya, rambutnya saya beli. Dibeli berapa Mas? $100.000. Itu sama dengan 1,5 miliar. Orang itu kalau seneng Pak, berapapun dibeli. Betul? Orang itu kalau membeli sesuatu atas nama seneng, itu nggak ada ukuran materialnya, imateri. Kayak orang beli belangkon, yang namanya TPPU itu, kalau saya punya perusahaan belangkon, orang tersebut nitip uang di perusahaan saya untuk money laundry, pencucian uang. Tapi kalau saya punya belangkon dibeli, itu bukan TPPU goblok. Saya diserang habis-habisan selama bulan Ramadan, disibukkan dengan berita di Instagram, di TikTok, di medsos. Gus Miftah kena aliran uang korupsi. Itu pembunuhan karakter Bu.
Kalau ada orang nakal, maling sekalipun, ibu punya warung, beli rokok, itu nggak boleh tanya uangnya dari mana. Apalagi orang seneng dengan belangkon saya, 900 juta murah bu. Lagian uangnya juga tidak untuk saya, disumbangkan, saya tidak pakai uangnya. Pak Lurah, belangkonnya saja 900 juta, apalagi sarungnya, apalagi apa bu? Kok isine ilmune goblok? Saya itu jual belangkon sering bu. Dulu untuk santri asuh di Jawa Timur, belangkon saya dibeli sama Mas Putra Sirgar PS Setur 200 juta. Saya sumbangkan ke santri. Ada lagi yang beli 100 juta, saya sumbangkan ke pondok pesantren. 900 juta saya sumbangkan. Nggak ada yang saya pakai. Kenapa kok orang beli mahal? Karena seneng. Coba kalau Pak Lurah, halalah, jangankan 900 juta, pengajian merah urun. Ya maklum kalau lurahnya nggak urun, wong lurah gajinya kecil kok. Urun. Tapi santai Pak Lurah, berprinsiplah seperti kereta api, tetap berjalan di atas rel. Ono wong ngeyel tabrak, ngono Pak Lurah. Ketok lurah ya rupa-rupa preman kok. Moga-moga Pak Lurah panjang umur. Wong sak donya mati, Pak Lurah urip dhewe. Amin. Kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Semua umatku kata Nabi akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya kecuali mujahirin, orang yang berani berbuat dosa dengan terang-terangan. Maka ibu, kamu bisa jadi berbuat dosa sama suamimu, tapi jangan pernah posting perbuatan dosamu di status WA-mu. Emang ada Gus? Banyak. Gara-gara status WA menimbulkan suudzon. Kamu tersinggung dengan satu orang temanmu, kamu mau negur tidak berani, akhirnya kamu pasang status WA, padahal di kontakmu ada 100 orang. Begitu 100 orang itu membaca status WA-mu, mereka saling suudzon, jangan-jangan nyindir saya. Padahal mohon maaf, kamu cuman punya masalah dengan satu orang. Gobloknya diposting di status WA, dilihat oleh 100 orang. Sehingga apa? Yang salah satu, yang suudzon 99. Betul bu? Malah ibu-ibu itu kalau punya masalah dengan suami nggak usah diposting di status. Jam 10 malam suaminya belum pulang, nulis status Facebook, aku kedinginan nih. Diwaca Pak Lurah, langsung komentar, tak kancani po. Diwaca bocah siwalan, melu komentar, WK 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 wek. Gak usah bangga dengan dosa. Pertanyaannya adalah, siapa itu mujahirin? Niki kalau terangke teng hadis riwayat Bukhari Muslim iki. Mila bocah-bocah wile, kowe lak mabuk cangkem-cangkemmu, tapi ora sama posting Facebook. Malah botolnya difoto diposting. Wah, amer bro. Cacah cangkeme. Kalau ki ngurusi wong mabuk li dari tahun 99. Lah ning Malioboro ki cah mabuk malah tak parani. Jam 3 subuh kae. Ono Gus minta teko. Terus piye? Tambahi Gus. Yo, tak tambahi. Lho, kula tambahi, Pak. Kula tumbaske botol. Tapi syaratnya siji yo. Napa Gus? Engko subuh kowe melu subuhan karo aku. Nggih. Jam 3 mabuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo salat. Nggih. Allahu Akbar. Ning mburi bocah mabuk kabeh. Melu salat. Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Orang mabuk ora, Bu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Wis to, kiai kene ra bakal sabar. Kula sabar Pak, tak enteni sak rampung. Begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wis ngletak kabeh. Sing lucu mbiyen ning kafe le, ana bocah wedok mbak purel LC kuwi. Dikira kesurupan, ngamuk-ngamuk. Diwacake Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ora mari-mari. Mbasan tak ambung cedak, ternyata ambune naga, mabuk. Tak idak wetenge makmu ta. Tangi mari. Goblok wong mabuk diyasinke. Petok aku. Wong mabuk diwacake Yasin. Nah. Wa inna minal mujahirat ayya malar rajulu bil laili amalan thumma yusbiha waqad sitrahullah alaihi fayaqul ya fulan amiltul bariha kada wa kada waqad bata yasturuhu rabbahu wa yusbiku yaksifu siruhullah anhu. Yang termasuk orang berbuat dosa terang-terangan itu sinten? Seseorang berbuat dosa pada malam hari, kemudian pada pagi harinya dia menceritakannya, padahal Allah telah menutupi perbuatannya tersebut, yang mana dia berkata, hai fulan, tadi malam aku telah berbuat begini dan begini. Gusti Allah wis nutupi, malah dicerita-ceritake. Bro, aku mambengi mabuk, mulai kelon, tak pikir bojoku, ternyata pembantuku. Wingi kula pengajian teng Hongkong ada pertanyaan bagus. Gus, ada orang mabuk menceraikan istrinya dalam keadaan mabuk, sah napa mboten? Ayo, tak takon karo wong kene iki. Wong mabuk mulih nesu karo bojone. Dek, kowe tak pegat, tapi dalam keadaan tidak sadar alias mabuk. Pertanyaane, pegatane sah napa mboten? Mboten sah. Soale wong megat niku kudu dalam keadaan sadar. Sing lucu meneh, ana takon, Gus, kula rabi tapi online. Maksudnya online pripun? Saya TKW di Hongkong, calon suami saya di Indonesia. Sah napa mboten? Kula jawab sah, asalkan yang menikah benar-benar yang bersangkutan. Tapi ingat, mergo kowe rabine online, kelone ya online. Seselak bojomu pengen meteng gampang, di bluetooth, ngelairke di download. Pak Lurah gak ada TikTok? Gua ya lurai pargoy. Hai. Insyaallah Pak Lurah tiang saya sesuk ning alam kubur iso jawab pitakone malaikat kubur. Amin. Santai Pak Lurah. Sesuk ning alam kubur jenengan takoni, "He Lurah Siwalan, man rabbuka? Sapa pangeranmu?" Jawaban Pak Lurah, "Kamu nanya." Lagi ya bung dasi karo malaikat. Pak Lurah paling asma sinten? Oh Rahmat. Rahmatnya Gusti Allah. Kamu nanya. Langsung malaikat gebuk cangkeme Rahmat dier. Digebuk dalang gelundung, malaikatnya bengok, toh ganjel toh. Langsung Pak Lurah bengok, cuaks. Ayyamalar rajulu bilail, seorang malam harinya berbuat dosa, kemudian dia menceritakannya di pagi harinya. Padahal nopo? Imam Ali bin Abi Thalib menyatakan, ketika kamu melihat orang bermaksiat di malam hari dan kamu ketemu di keesokan harinya, jangan pernah katakan dia ahli maksiat. Kenapa? Karena malam itu barangkali Allah telah mengampuni dosa-dosanya dan dia bertobat, sementara mata kamu tidak pernah melihat. Maka saya katakan, Mas,
Surga dan neraka itu Allah ciptakan untuk para pendosa. Allah ciptakan surga untuk para pendosa yang mau bertobat, dan Allah menciptakan neraka untuk para pendosa yang tidak mau bertobat. Kowe karo aku urung mesti mlebune surga dhisik aku lho. Iso dhisik awakmu. Kowe bendina gaweane mendem, tapi di satu titik kamu tobat, tobatmu diterima oleh Allah. Kowe iso mlebu surga. Mila bocah-bocah tak dongake, muga-muga awakmu mlebu surga dhisik dhewe. Mangkat bar pengajian. Ya, selawatan dhisik ya. Ora mangan semangka wae cangkeme iki ayo. Oh onone mung semangka ta. Mesake. Ayo le selawatan le. Wis seragame coklat kaya pramuka. Dimeriahkan Babul Mustafa. Masyaallah. Sesane surga bareng Mbah Dim le ya. Niki Mbah Dim niki wong sing mbelani kula. Jaman kula diserang ceramah ning gereja. Sing belani kula Mbah Dim. Mbah Dim niki memben dinten mirsani YouTube Gus Miftah. Delalah pas sedone Mbah Dim niku nyuwun sewu, kula pas ngaji teng Jawa Tengah. Mila kula termasuk sing layat pertama kali sing gawe nyuwun sewu, sing macul kuburane Mbah Dim niku kula. Sing gawe kuburane Mbah Dim niku jam 3 pagi. Karena saya jam 6 harus terbang ke Jakarta, saya diundang Presiden Jokowi pengajian di Jakarta. Akhirnya kula subuh, yang memutuskan makamnya di situ di Al-Fadlu 2 itu saya sama Gus Alam. Sing ngukur iki manggone ning kene sok bakal diwenehi kaya joglo niku kula kali Gus Alam. Soale Mbah Dim niku memben dinten mirsani YouTube. Pas sedone niku nyuwun sewu, niki hebate kewaliane Mbah Dim. Sebulan sakderenge sedo niku Mbah Dim pun tanglet. Iki malam Jumate kapan? Seolah-olah Mbah Dim pirsa bahwa beliau akan meninggal malam Jumat. Setiap hari iki malam Jumate kapan? Pas dina Kemis kula WA karo Gus Alam. Gus, jenengan ditenggo Abah besok jam 5 di pondok. Delala jam 1 bengi lewat seprapat kula dikabari Mbah Dim sedo. Niku nyuwun sewu. Sakderenge sedo niku salah satu amale Mbah Dim sing hebat napa? Warung-warung sekitar pondok niku diparani, Pak. Bakule ditakoni, santriku sing diutang sapa? Kabeh utange dibayari kali Mbah Dim. Dadi sakderenge sedo niku mbayari utange santri, Pak. Niku Mbah Dim. Beda kali wong siwalan, duwe utang malah minggat. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu. Biasanya jilbabe ireng. Sing jilbabe pink insyaallah nemen. Niku Mbah Dim. Zaman kula dibuli sama orang, Miftah kayak goblok. Sing mbelani kula Mbah Dim. Mriki sing santrine Mbah Dim sinten? Sing santrine Mbah Dim sinten? Endi menungsane? Oh, halo bro. Sapa santrine Mbah Dim lho? Kowe santrine Mbah Dim lho. Tahun piro ngene Mbah? 2015. Ah, niki santrine Mbah Dim niki. Aja minggat kene wae. Alhamdulillah, Pak sinten namine? Fahrozi. Orang segini banyak alhamdulillah yang meninggalkan dunia hitam hanya Fahrozi. Buktinya apa? Rambutnya putih kabeh. Mas Fahrozi, zaman kula niku dibully teng gereja niku. Itulah kejadiannya tahun 2021. Malam bodo Mbah Dim niku ngrasani kula kali Gus Alam, kali para Gus-gus. Yo ora apa-apa. Kaya Gus Miftah kae ceramah ning gereja. Mbah Dim ngendika ngeten. Ning kitab Ihya kuwi ana wong sing dianggap edan. Sampai satu ketika daerah tersebut dilanda kemarau panjang. 27 kiai kabeh ndonga njaluk udan. Ora udan-udan. Akhirnya sing dianggap edan niku ndonga malah udan. Malam itu Mbah Dim Fatihah kula. Nggo anakku Miftah Al-Fatihah.
Sesuke kula sowan. Bengi kula difatih kali Mbah Dim, kula mboten kabar-kabar, sesuke kula sowan. Kula niku gak ada hubungan batin, Bu, kali Mbah Dim. Mbah Dim niku 2 tahun sebelum meninggal dunia sakit keras, nggih mboten Pak Faraji. 14 hari tidak keluar dari kamar, Pak. Gus Alam telepon kula nangis. Gus nangis nih kok. Napa kok jenengan nangis? Malah tambah banter. Wonten dawuh Gus, Abah sakit Gus 14 hari tidak keluar dari kamar. Mboten dahar, nggak mau minum obat, nggak mau di rumah sakit. Terus pripun Gus? Umi dawuh, mbok Gus Miftah kon tindak ning Kendal, ning Al-Fadlu. Lah napa Gus? Soale Abah Dim ki bendina mirsani YouTube Gus Miftah. Sapa ngerti Gus Miftah sowan mriki Mbah Dim mari. Tanpa pinggir panjang, langsung kula telepon patwal kula polisi niku, ayo mangkat ning Kendal. Akhirnya kula mangkat ning Kendal. Jam 5 kula dugi Kendal. Simbah niku diaturi kalian Gus Alam. Bah, Gus Miftah badhe mriki. Mbah Dim jawab, Gus Miftah sapa le? Gus Miftah YouTube. Akhirnya simbah niku napa? Kersa mandi keluar ke ruang tamu. Ngenteni kula dugi. Begitu kula sowan nyuwun sewu, kula sungkem niku kula nangis, Pak. Mbah Dim niku tangan kanannya dipegang, dipijeti, tangan kirinya dipijeti, pundak kanan kirinya dipijeti orang, kakinya dipijeti. Saawak niku panase ra umum. Kula sungkem niku nangis. Panase pinten, Pak? 40 lebih. Kula melu mijeti kula nangis. Akhirnya adzan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya pas puasan Daud. Kula niku lak ditakdir kali Gusti Allah orang yang rajin puasan Daud. Termasuk kula niku bar buka. Sehari puasa, sehari tidak. Termasuk bulan Ramadan wingi kula nggih Daud. Nah, begitu adzan Umi garwane Mbah Dim, Gus Miftah jenengan lak poso. Mriki buka. Akhirnya kula matur kali Mbah Dim, Bah, kula purun buka yen Abah nggih dahar. Akhirnya Mbah Dim ngendikan apa? Aku pengen ngombe degan kaya Gus Miftah. Sing mempopulerkan degan teng panggung niku sinten? Kula. Akhirnya Mbah Dim setelah 14 hari kersa ngunjuk degan. Kula buka ngombe es buah. Mbah Dim dawuh, aku pengen ngombe es buah kaya Gus Miftah. Rambung buka, kula salat teng kamare Mbah Dim. Jam 7 kula medal. Panas badan beliau yang 40 derajat. Setelah sak jam kula sowan, mudhun jadi 36. Adem nika, Pak. Jam setengah 8 setelah 14 hari belas mboten ngendikan, Mbah Dim niku akhirnya ngendikan. Kula diceritani rikala Mbah Dim ngaji teng Mbah Yai Senori Fadoli. Mbah Fadoli Senori, Tuban. Zaman ngaji kitab Ihya. Mbah Dim ngendikan ngeten niku, kula kelingan. Sukune nyuwun sewu, astane kula cekeli, Mbah Dim dawuh ngeten. Satu kalimat niku diulangi ping 10. Mengembalikan memori ingatan beliau. Beliau ngendikan ngeten iki. Zaman aku ngaji ngene Mbah Fadoli Senori. Kalimat niku diulangi ping 10. Jam 8 ngendikane mun lancar. Setengah 9 mari kula mantuk kula pamit. Kula mbuka dompet, duit kula sak ana-anane kula amplopke teng Mbah Dim. Abah mun mari kula pamit. Alhamdulillah sampai sedone Mbah Dim mboten sakit melih. Maksud kula napa? Mbah Dim niki lak mbelani kula napa? Zaman kula dibuli, iki bocah-bocah sing diarani goblok, ora pinter, santai. Zaman kula digoblok-gobloki kalih wong-wong pinter niku, sing balane kula Mbah Dim. Miftah kuwi gambaran, qalilum minal yakin khairum min katsirin minal ilmi wal amal. Miftah kuwi ilmune titik tapi manfaat. Saiki akeh wong ilmune akeh tapi ora manfaat. Mila jenengan duwe anak ning pondok kok goblok, santai mawon, tanda-tanda jadi kiai. Contone aku. Mila lah anakmu goblok, santai wae. Wong niku rezekine dhewe. Sorry Pak Lurah, kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda.
Lho Pak, ilmu kula niku titik Pak, tapi manfaat. Kula wingi ngaji teng Hong Kong, wong mualaf 3 mlebu Islam. Kula ngaji ning Taiwan 5 mualaf mlebu Islam. Lak di total wong 250 lebih Pak mlebu Islam melalui Gus Miftah. Ayo, saiki kowe sing rumangsa pinter iki somu apa? Dadi lah ana wong goblok aja mok goblok-gobloke. Wong niku gadah kelebihan kiambak. Kula iso ngaji kaya ngene, Kang Fahroji. Farji apa Fahroji iki, Pak? Kok Farji lho. Kang Fahroji sabar ngurusi cah mendem, gaweke musala at-taubah. Mikiri bocah mendem nganti rambutnya putih kabeh. Sabar, Ji, sabar. Tak dongake, Ji, manukmu gede. Amin. Ayo selawatan le, ayo selawat. Njaluk lagu napa? Sair Wali Songo. Kowe kira infak cangkeme cerewet. Niku napa mondok restu niku aja golek kotak infak ngoten? Mboten. Aja suci. Semoga-moga Faraji panjang umur. Wong sak donya mati kuwi urip dhewe, Ji. Jenenge Pak Lurah, najan cilik iso ngutik-ngutik. Apa Pak Lurah? Cincinnya apa ya Pak Lurah? Batu napa niku Pak Lurah? Oh, batu nisan. Sallu ala Nabi Muhammad. Muga mulai lurai rabi meneh. Amin. Nah, maka kita yang berdosa supaya kita menjadi para mujahid. Mujahid ki sapa li? Mujahid itu bukan orang yang pergi ke Palestina melu perang lawan Israel, ora. Ora sing mangkat ning Sudan, ning Yaman, ning Rohingya, ora. Tapi dawe napa? Wal mujahidu man jahada nafsahu fi taatillah. Mujahid itu siapa? Orang-orang yang berjihad adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Saiki wis ra jamane cah nakal. Saiki jamane wong ibadah. Lak kowe mbiyen sombong kelawan maksiatmu, saiki kowe ngibadah le. Maka saya bilang, kowe posting ibadah ki ra apa-apa. Engko pamer Gus, ora, tergantung hatimu. Mila Imam Al-Ghazali dawuh, boleh enggak amal itu diperlihatkan? Boleh, selama kamu bisa menjaga hatimu dari pujian manusia. Tapi kalau yang kamu harapkan ridho dari Allah, mau posting ora apa-apa le. Kowe traweh mau posting apik. Kowe sedekah mau posting apik. Karena sedekah itu boleh bilaili wan nahar, boleh siang dan malam, sirra wa alaniyah, terang-terangan maupun tersembunyi, boleh, ora apa-apa. Yang enggak boleh itu siapa? Sembunyi-sembunyi tidak sedekah, tapi terang-terangan cangkeme cerewet. Biasanya jilbabe pink. Wis meneng-meneng ora sedekah tapi cangkeme cerewet. Ana Faraji nggih pengajian dirasani, alah Faraji gaya nggawe pengajian, ora apa-apa Ji. Faraji kere nggawe pengajian, ora apa-apa Ji. Sesuk Faraji pokoknya mlebu surga bareng Mbah Tim. Bocah-bocah iki iso mlebu surga bareng aku le ya. Babul Mustafa. Tapi ya kuwi aku ning surga kelon karo bidadari, awakmu hadrowan tok. Keteplok. Karo mangan semangka cangkeme. Wal mujahidu man jahada nafsahu fi taatillah. Ayo le, gedhekke taat. Kowe dakwah ora kudu kaya Gus Miftah le. Ngomong ning panggung, ngomong ning TV ora. Kowe cukup duwe medsos, posting pengajianmu melalui akun TikTok dan Instagrammu. Itu sudah dakwah. Engko lah diposting mboten ikhlas Gus. Ikhlas ora ikhlas niku menungso ora ono sing ngerti. Sing ngerti namung Gusti Allah. Ingat nak, kaya Fahroji prinsipnya siji. Ikhlas itu seperti keset. Maksudnya apa? Diinjak-injak tetap welcome. Wah, Fahroji guyu Fahroji. Sombong amat.
Maka Allah ingatkan kita dalam Al-Qur'an sing mau kula waca. Qul ya ibadi. Allah memanggil para pendosa tidak dengan mengatakan wahai engkau yang banyak dosa. Mboten, Bu. Allah tidak memanggil dengan kalimat wahai engkau ahli maksiat. Mboten. Tetapi Allah memanggil para pendosa dengan kalimat apa? Ya ibadi, hai hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas atas dirinya. Allah memanggil para pemabuk bukan dengan kalimat wahai engkau para pemabuk, tidak. Allah tidak memanggil para pezina dengan mengatakan wahai engkau tukang zina, enggak. Allah tidak memanggil koruptor dengan bahasa wahai engkau koruptor, tidak. Ingat Pak Lurah, ojo korupsi Pak Lurah. Aku mergo tresno karo Pak Lurah. Camate yo heeh. Kula bola-bali kondo Pak Camat. Kewan sing mangan tanduran ning sawah jenenge bajing. Tapi kono pejabat nguntal duwiti rakyat jenenge bajingan. Pak Lurah, sanggon-gon kok lurah dicekel polisi Pak Lurah. Kuwi dosane mung siji Pak Lurah. Nguntal dana desa. Tak dongake Pak Lurah mboten nguntal dana desa. Muga-muga lurahe slamet. Dadi lurah kira penak Pak Lurah. Berprestasi enggak pernah dipuji, salah dicaci maki. Kok Pak Lurah berprestasi tidak dipuji, santai mawon, sing muji Gusti Allah Pak Lurah. Tapi saya pesan sama Pak Lurah, secinta-cintanya Pak Lurah dengan Allah, please jangan berinisiatif untuk menemuinya. Sak rajin-rajinmu dadi wong Islam Pak Lurah, Jumatan cukup sekali, jangan tiap hari Pak Lurah. Lurah bisik-bisik karo kancane, bajingan salah ngundang kiai. Pokoknya Pak Lurah iki gelem ngaji sini guys, selamat Pak Lurah, tenang. Pun man jahada nafsahu fi taatillah. Allah tidak memanggil dengan wahai engkau para pendosa. Apa kalimat selanjutnya? La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Le dosamu gede, tapi ampunane Gusti Allah luweh gede. Kula niku nate Pak, ngajak para pemabuk iktikaf ning masjid. Nangis kabeh Pak. Kula kiai ini malah orang nangis. Walah cilaka ya. Kono sing mabuk nangis, sing gaweane mendem nangis, sing gaweane medok nangis, sing gaweane judi nangis. Kula sing mimpin malah ora nangis. Aku batin, iki dosaku apa luwih akeh daripada bocah kuwi. Bocah-bocah takjak istighfar nangis, kok aku ora nangis. Akhirnya meh subuh niku kula iso nangis. Kula nangis mboten mergo kelingan dosa, mergo kula gengsi. Cah gaweane mabuke nangis, mosok aku ora. Akhirnya aku melu nangis Pak Lurah. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Kula duwe kanca jenenge gitarolis. Sing tua-tua kaya Pak Lurah ngerti niki. Lak sing nom-nom kira ngerti. Ngoten niku Happy Asmara. Buka Didik jos. Divarina Indra. Lala Widi. Sama meneh le. Arlida matane. Kowe ndelok sing ngene-ngene kok kowe. Kowe ndelok sing sugeng-sugeng kok kowe. Ngatine Arlida Putri. Wah, buka Didik jas. Apa sugeng ki apa? Nggo cangkeme susu ageng. Sapa sing ngomong ki mau? Nyotek jeruk. Ibu ngersake. Kamu tahu Mbak, apa berinya jeruk sama kamu? Jeruk mengandung vitamin C, kamu mengandung anaknya Pak Lurah. Iya.
Pak Lurah bojone pinten Pak Lurah? Alhamdulillah setunggal. Sing setia Pak Lurah nggih. Pak Lurah galak napa mboten? Oh galak. Sak galak-galake Pak Lurah ning omah tetep galak bojone tak kandhani. Nggih mboten Pak Lurah? Kandhani. Pak Lurah kira ning kantor kaya macan, ning omah ya kaya kucing. Wong wedok dilawan Pak Lurah. Wong wedok niku ora usah dilawan Pak Lurah. Jar kemawon insyaallah mati dhewe. Mila mang persani Pak Lurah. Wong wedok iki lak nangis Pak Lurah, sing ditutupi cangkeme. Wong lanang lak nangis sing ditutupi matane. Napa wong wedok lak nangis sing ditutupi cangkeme? Mergo wong wedok sadar diri, perempuan itu dosa paling banyak berangkat dari mulut, cangkem, tutuk, cocot. Mila wong wedok pengen selamat gampang. Jagalah CO2T. Cocote nih. Lak wong lanang nangis kaya Fahroji kuwi sing ditutupi mesti matane. Pertanyaane ngopo? Mergo wong lanang sadar dosane paling akeh berangkat dari mata. Wong lanang kurang ajar Pak Lurah. Pengajian delok wong ayu, bengok. Wow. Mulih ketemu bojone. Wah. Sing kula curiga, Pak Lurah nangis sing ditutupi cangkem. Kayak singi lanang isine. Tak kayak Pak Lurah ra penak. Pak Lurah. Kejiman Pak Lurah. Lurahe batin, kiyaine danco. Sementing sehat. Pak Lurahe insyaallah awake bergas, manuke akas. Mripate awas. Lho, saiki kathah Pak Lurah, kanca kula niku sugih-sugih, manuke ora akas. Mergo duwe penyakit gula. Mila Pak Lurah duwe titik ora apa-apa, sing penting manuke ngacengan Pak Lurah. Lho ora apa-apa. Kaya kula Pak Lurah. Kaya I love you full Pak Lurah. Kaya sok kula ning surga Pak Lurah rong ketok tak goleki. Pak Lurah ndi? Kasih mampir neraka Gus. Ngopo? Yo mbiyen bagi-bagi BLT sing dibagi dulure dhewe umpamane. Langsung. Aku langsung matur malaikat. Malaikat ora, kuwi fitnahe wong siwalan. Asline iki lurahe apik. Tak garapi manut. Tapi lak nganti nesu yo ora tak belani. Tak belani. Mila nyuwun sewu, lak maca Quran nika, cacah mburi cah hadroh kita kadari liya. Kelak kadang ana fil jannah karo finar. Biasane mburine apa le? Hum fiha khalidun. Lah, undang-undange cara maca Quran, lak finar kuwi mandeka. Finar baru diteluske hum fiha khalidun. Tapi lak fil jannah kuwi terusno. Fil jannatil lati hum fiha khalidun. Bedane napa? Wong badan lawas-lawasi. Tapi lah wong mlebu neraka kuwi iso metu saka neraka kemudian masuk surga. Mila lak maca finar mandek baru diteruske hum fiha khalidun. Tapi lak fil jannatil lati hum fiha khalidun. Ngono Pak Lurah. Orang nesu to Pak Lurah? Halal salaman. Sing nesu aku. Tak ora. Nah, dosane gede, ampunane luwih gede. La taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosamu semuanya. Kenapa? Karena innahu huwal ghafurur rahim. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tak dongake wong sak meneh mbane kabeh di ngapura kali Gusti Allah. Kita malam ini silaturahmi, silah niku artine nyambung, rahmi niku artine kasih sayang. Engkang tindak mriki nyambung silaturahmi, nyambung kasih sayang. Seperti janji Rasulullah, satu dipanjangkan umurnya, amin. Loro dimudahkan rizkinya, sehat badannya, bahagia hatinya, mudah jodohnya, insya Allah pulang lunas hutangnya. Caranya pripun? Dibayar. Senajan orang iso mbayar, dongake muga-muga sing ngutangi lali, amin.
Syukur-syukur sing ngutangi mati. Amin. Sampun jam 12:00. Kula kedah sowan teng Kanjus Sholawat, sampun di WA kali Mamah Salmah kapule sowan. Mas Waroji matur nuwun. Ayo melu ora le. Apa? Sak jam le. Aduh ora urune cerewet cuk. Wis pokoke sing rumangsa akeh dosa insyaallah kancaku. Amin. Sing rumangsa suci ora usah kancaku ora apa-apa. Wala sing rumangsa elek, rumangsa akeh dosa, rumangsa akeh maksiat kancaku. Kaya wingi bocah Kalimantan, Mbak. Ana juragan kirim kula, "Gus, ana purel fan jenengan." Kula dikirimi foto, mbak-mbak purel dodone ditato Gus Miftah. Oh, wayu Pak Lurah, Gus Miftah. Untung kula ndelok bengi-bengi nganggo kacamata. Mila mata kula mendelik ora ketok. Akhirnya kula di video call tak angkat. "Ya Pak, kenapa? Ini fan-nya Gus Miftah, purel." "Gus, kula ngefan." "Ngopo dodomu mau tato Gus Miftah? Kan Gus Miftah pernah bilang seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya." Iya, mungkin kita tidak bersama di dunia Gus, tapi saya yakin kita bersama di akhirat. Ya Allah, langsung kula ngelus dodone bojo kula. Ya Allah, kula matur, "Mbak, tatomu ki apik, ning salahe siji." "Apa Gus?" "Kurang mudhun titik." Sing urung tatoan ora usah gawe tato le. Sing wis tato tobaté piye gampang, ora usah nambah tato. Gampang wae. Lak wis kadung duwe tato karepmu, mau hapus monggo, ora ya ora apa-apa. Tapi lak kowe pengen tobat gampang, aja nambah tato. Soale kowe ora usah tato wae, secara alami kowe wis duwe tato. Tato emping apa panu. Kadang-kadang awake ditato, kupinge ditindik. Wah, tindikane Pak Lurah macem-macem. Ana pelek, mangkokan, tiang listrik. Bocah saiki ya Allah. Kagem dulur-dulur kula ingkang kathah maksiat lan nyuwun tobat kalih Gusti Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Kang Fakhroji dan seluruh masyarakat matur nuwun, panitia matur nuwun. Adanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.